Dan kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertopik bahwa kapan biasanya mujizat dinyatakan. Keluaran 2 ayat 23-25 dia mengatakan begini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sudah mungkin melakukan segala sesuatu, tapi kok keadaan kita tidak sebaik yang lainnya. Orang mungkin masih percaya kepada mujizat, tapi juga ada beberapa yang lain mungkin tidak percaya mujizat. Bahkan mungkin ada yang mengatakan bahwa tidak perlu mujizat. Kita juga bisa hidup setiap hari dengan baik. Kita bisa makan minum, bahkan mungkin lebih baik daripada orang-orang yang bercerita tentang mujizat. Mujizat memang dipakai oleh Tuhan menjadi sarana supaya ada hubungan antara Dia dengan umatnya, supaya manusia takut dan menghormati Dia. Bahkan mujizat juga dinyatakan supaya membedakan hubungan antara umatnya dengan yang bukan. Kalau sudah melihat tentang kehidupan Esau dan Yakub, Yakub mengalami beberapa kali mujizat, lalu berpikir bahwa Yakub ketika mau bertemu dengan Esau, dia menaruh di depan ternak-ternak dan sebagainya untuk pemberian kepada Esau karena takut. Tapi Esau menjawab, aku nggak perlu semuanya itu adikku, aku juga punya. Jadi apa yang kita pelajari adalah bahwa Esau tanpa mujizat pun juga dia bisa hidup dengan baik. Bahkan lebih banyak mungkin daripada Yakub. Yakub yang pengalaman dengan mujizat mungkin tidak sebegitu banyak. Tetapi yang membedakan adalah Esau tidak ada hubungan yang khusus antara dirinya dengan Tuhan. Sedangkan Yakub memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan itu yang melahirkan pengalaman-pengalaman rohani. Dan itu yang kita rindukan, saudara dan saya memiliki pengalaman. Karena kita bisa hidup tanpa hubungan dengan Tuhan. Tanpa ada relasi dengan Tuhan. Dan kita bisa makan minum mungkin. Tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dan saudara sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tentunya sarana Tuhan untuk menyatakan kepada kita ada berbagai banyak hal supaya kita mendekat kepada Dia dan percaya kepada Dia. Nah, mujizat dinyatakan itu seringkali adalah ketika orang percaya berseru-seru, minta tolong, mengerang kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya masih berdoa kepada Tuhan? Masih percaya bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan? Itu diwujudkan dengan seruan saudara, ditunjukkan dengan doa saudara, ditunjukkan dengan tangisan saudara, ditunjukkan dengan kerendahan hati saudara ketika saudara berlutut di hadapan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Saudara menyatakan bahwa saudara tidak sanggup, saudara perlu Dia. Mujizat dinyatakan ketika seseorang berseru, berharap, menantikan Dia, dan mengerang di hadapan Dia. Mungkin teriakan saudara belum sampai mengerang. Itu menunjukkan bahwa mungkin kapasitas saudara masih ada sedikit kemampuan. Tapi ketika saudara tidak mampu sama sekali, erangan saudara berbeda, teriakan saudara berbeda. Dan mujizat seringkali dinyatakan ketika kita tidak sanggup. Ketika ambang batas kemampuan kita sudah sampai maksimal. Ketika titik kulminasi di mana kita sudah tidak sanggup lagi dan tidak ada kekuatan lagi untuk melakukannya dan bisa lolos dari keadaan itu. Mujizat seringkali dinyatakan demikian kepada kita. Nah, seruan saudara itu didengar oleh Tuhan sebenarnya. Saudara orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Jadi yang pertama adalah ketika sudah mengharapkan mujizat, pastikan diri saudara masih percaya kepada Tuhan. Dan saudara masih berseru kepada Tuhan, masih berdoa kepada Tuhan, masih menghampiri Dia dengan sebuah pengharapan yang kuat. Jangan luntur. Jangan patah semangat. Lalu yang kedua adalah pastikan bahwa doa saudara tidak ada ganjalan. Harapan saudara tidak ada penghalang. Artinya ketika saudara berdoa, saudara harus pastikan bahwa doa saudara itu tembus kepada Bapa. Tembus kepada Allah sampai ke telinganya Tuhan. Jangan sampai ada penghalang, yaitu dosa-dosa, kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, cemburu, kedagingan, serakah untuk memuaskan nafsu dan lain-lainnya.
pastikan itu tidak ada penghalang sehingga doa saudara didengar oleh Tuhan dan tembus kepada Tuhan. Ketika doa itu tembus kepada Tuhan, tentulah Allah mendengarnya dan memperhatikannya. Lalu yang ketiga adalah pastikan bahwa Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Sudah perhatikan bahwa ketika doa saudara didengar oleh Tuhan, Tuhan juga mengingat, dia menimbang. Tolak ukur sebuah doa nanti akan dijawab menjadi sebuah mujizat, menjadi sebuah jawaban buat saudara adalah Allah menimbang. Apakah ada perjanjian antara aku dengan orang itu yang berseru? Karena itu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita berdoa, tentunya perjanjian Allah itu saudara dapat dan saudara ingat sehingga saudara menghampiri dia. Dan perjanjian itulah yang ditimbang oleh Tuhan. Dia lihat, oh ada perjanjian antara aku dengan kamu. Imanmu kepada Kristus memberikan akses kepada perjanjian. Dan firman Tuhan yang kita dapat sebagai remah secara pribadi yang oleh dorongan Roh Kudus ditaruh dalam diri kita dan keyakinan iman kita menjadi kepercayaan kita, menjadi sebuah harapan yang kuat dalam diri kita. Itu menjadi perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Kehidupan saudara yang saleh, kehidupan saudara yang taat, kehidupan saudara yang takut akan Tuhan, itu menjadi sebuah perjanjian antara saudara dengan Tuhan. Korban-korban saudara, persembahan-persembahan saudara, itu menjadi sebuah perjanjian yang diingat oleh Tuhan ketika saudara berdoa. Ketika Tuhan menjawab doa Kornelius, dia melihat sedekahmu yang kamu lakukan itu sudah sampai kepadaku. Akhirnya Tuhan, walaupun dia orang asing, tapi dia sampai kepada Tuhan. Di saudara dan saya, sebagai orang yang percaya, saudara memiliki kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lalu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu tumbuh dan muncul dari sebuah perjanjian. Kita berpengharapan kepada Tuhan karena ada janji Tuhan yang tentu kita ingat. Yang kita tangkap, kita percayai, kita yakini, dan yang membuat hidup kita bergerak, hidup kita aktif, hidup kita berjalan karena ada sebuah janji daripada Tuhan. Dan janji itu yang membuat kita pengharapan tumbuh, yang melahirkan iman-iman kita ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Tuhan akan ingat kepada perjanjiannya, kepada saudara dan saya. Ketika dia ingat perjanjiannya kepada saudara dan saya, dia akan melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Saudara ingin diperhatikan oleh Tuhan? Berteriaklah, berserulah kepada Tuhan dengan keyakinan. Pastikan doa saudara tidak ada penghalang. Yang ketiga, pastikan antara saudara dengan Bapa ada perjanjian. Yang perlu saudara pahami adalah mujizat itu seringkali dinyatakan kepada kita di saat kemampuan kita di ambang batas paling kritis. Kadang-kadang mungkin sudah berkata, kenapa saya nunggu sampai kritis baru Tuhan menolong? Karena kalau tidak kritis, biasanya saudara masih punya kemampuan untuk melakukannya. Dan ketika Tuhan menolong di saat saudara masih mampu, bisa saja saudara berpikir, perkara itu gampang. Sebenarnya kalau aku mau melakukan lebih kuat lagi, lebih giat lagi, lebih keras lagi, pasti aku juga tertolong. Jadi pertolongan Tuhan seolah-olah dikesampingkan dan tidak diakui sebagai sebuah perkara yang luar biasa. Tetapi mujizat seringkali dinyatakan untuk menunjukkan bahwa ada pribadi yang mengatasi seluruh persoalan. Pribadi yang di atas segala sesuatu. Pribadi yang berkata tidak ada yang mustahil baginya. Ketika mujizat terjadi di Kana, Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Itu artinya bahwa mereka sudah tidak mampu lagi dan tidak tahu solusi untuk mengatasi persoalan ini. Dan pada saat itulah Yesus berkarya. Perempuan pendarahan juga begitu. Dia sudah berobat ke sana kemari, ke berbagai tabib. Dikatakan uangnya sudah dihabiskan yang ada padanya dengan pergi ke berbagai tabib. Tapi keadaannya tidak membaik.
Dia mungkin berkata, kenapa ketika aku masih ada uang, Yesus gak menolong aku supaya uangku tuh bisa aku simpan untuk yang lain-lain. Kenapa kok gak dari tabib yang kedua, tiga langsung ada pertolongan aku sehat, supaya aku tidak perlu seperti ini. Ternyata seringkali mujizat terjadi ketika kita kehabisan segala sesuatu, supaya nampak bahwa Tuhan yang melakukan perkara ini adalah di atas segala sesuatu. Dia di atas segala tabib, dia di atas segala persoalan, dia di atas kemustahilan untuk lolos dari perbudakan, untuk situasi yang sulit, untuk hutang yang melilit, yang kuat, untuk pinjaman-pinjaman yang mungkin tidak bisa dibayar. Ketika saudara berseru kepada Tuhan, hidup dalam kebenarannya, supaya doa kita sampai kepada Dia, perjanjian Tuhan ada antara saudara dan Dia, memegang. Saudara hidup, saudara berpegang pada perjanjian itu, walaupun kehidupan saudara tampaknya tidak begitu baik, tapi saudara tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap melakukan iman saudara, tetap percaya kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Perjanjiannya diingat nanti suatu saat kepada saudara. Simon, ketika Tuhan memanggil dia sebagai muridnya, Tuhan pakai cara yang luar biasa. Tuhan naik di atas perahu Simon, lalu Simon nangkap ikan, nyoba melemparkan jalannya berkali-kali, gak dapat apa-apa. Lalu Tuhan bilang, Simon, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam. Simon berkata, Tuhan, guru, aku ini orang ahli cari ikan. Aku ini nelayan sudah bertahun-tahun, aku gak dapat ikan sudah. Kalau kamu suruh aku tuh secara logika aku tuh pesimis. Dan gak bisa lah, sudah hari ini aku menyerah sudah. Gak apa-apa, sudah gak dapat ikan. Mungkin gak dapat hasil hari ini. Gak tahu nanti beli barang pakai apa. Sudah kira, gak ada hasil hari ini, sudahlah Tuhan. Aku ini ahli, aku gak bisa. Tapi Tuhan pakai momen tersebut untuk menunjukkan kepada dia siapa sebenarnya penguasa atas segala sesuatu. Lalu Simon berkata, ya guru, karena engkau menyuruhnya, ya sudahlah aku melakukannya. Padahal menurut pikiranku sebenarnya sudahlah, gak mungkin dapat. Karena aku sudah melakukannya. Dan aku sudah gak bisa. Tapi Simon melakukannya. Dan akhirnya mujizat terjadi. Jalannya penuh dengan ikan. Terlalu banyak ikan. Akhirnya membuat Simon berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa. Aku tidak layak. Yang lain juga semuanya kagum. Tapi Yesus seolah-olah menyingkapkan di sana. Kamu tahu gak Simon? Aku menyatakan mujizat kepada kamu itu apa? Karena aku punya rencana. Kamu akan menjadi alat bagiku. Kamu akan menjadi saksi bagiku. Kamu akan menjala manusia. Aku menyatakan kepadamu mujizat ini supaya kamu tahu bahwa kalau engkau menuruti firmanku, kalau engkau hidup dalam kebenaranku, kalau engkau mau menjadi saksiku, ada penyertaan daripada Bapa, ada penyertaan daripada Tuhan yang akan menyertai hidupmu, sehingga engkau tidak perlu takut terhadap kekurangan, engkau tidak perlu takut terhadap segala sesuatu. Karena ketika Tuhan bersamamu, Dia bisa melakukan perkara besar yang lebih tinggi daripada kemampuan kamu dan keterbatasan kamu. Kalau engkau berjalan dengan aku, ketika hal-hal yang tidak mungkin ada dalam pikiranmu terjadi, aku akan menunjukkan, aku menyertai kamu sebagai saksiku dan sebagai alatku, bahwa ada Tuhan yang memungkinkan segala sesuatu. Akhirnya Simon meninggalkan jalannya, mengikut Kristus. Juga Andreas, Yakobus, Yohanes juga akhirnya ikut Kristus. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang bersaksi. Mereka ketika dipanggil oleh Tuhan, mereka menolak berkali-kali. Sampai suatu titik, ketidakberdayaan terjadi dalam hidupnya. Lalu Tuhan menyatakan, mau enggak engkau percaya kepada aku dan berjalan bersama dengan aku? Ketika mereka berkata, ya Tuhan, kalau engkau bisa melakukan ini kepada aku percaya kepadamu. Dan aku menyerahkan hidupku untukmu. Aku mau melayanimu, aku mau berjalan bersamamu, aku mau mengikutmu. Dan Tuhan menunjukkan kepada mereka. Akan tunjukkan siapa yang berfirman kepada kamu, siapa yang berkata kepada kamu. Aku adalah Tuhan di atas segala persoalan, Tuhan dari segala Tuhan, dan Allah dari segala Allah. Kalau engkau berjalan dengan aku, ini akan menjadi bagian hidupmu,
Engkau akan melihat kemuliaanku, dan aku pun akan menyatakan kemuliaanku kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan patah semangat ketika kita tampak kritis. Karena kalau engkau tetap percaya kepada Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan, saat itu mungkin sebagai momen di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya kepadamu. Diberkatilah saudara oleh Tuhan yang mengasihimu. Haleluya. Amin.